kita akan membahas tentang gaya dan gerak, sedangkan di bahasa kita akan belajar teks fiksi. Dimana tujuannya di sini agar kalian tahu siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut, dan dalam IPA agar kalian bisa mengidentifikasi berbagai macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Siapa yang senang bercerita di sini? Saya, Bu. Nah, sebelum saya membacakan teks cerita, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sajakah yang terlihat pada gambar ini? Ada raja dan ratu, Bu. Betul, apa juga? Ada lumba juga, Bu. Ada gambar candi, Bu. Terus apa juga? Ada bintang-bintang. Benar sekali. Nah, gambar ini akan berkaitan dengan cerita yang akan Ibu bacakan. Nah, dengar baik-baik ya, Ibu akan membacakan cerita tentang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan gugur dari pertarungan dalam melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Penggiring. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso termasuk yang tamak menginginkan Ratu Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, dengan syarat jika berhasil aku akan menikah denganmu, dan jika engkau gagal maka aku akan pergi dan aku minta untuk engkau mengembalikan kerajaan kepadaku. Apapun yang engkau minta aku akan penuhi, Roro, dan jika gagal maka aku akan mengembalikan kerajaan dan mengizinkanmu pergi. Aku minta engkau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit, sahut Roro. Baiklah, aku akan memenuhi persyaratanmu, ucap Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Biksuni, daya kepercayaannya. Biksuni mempunyai ide untuk meninggalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan dayang lainnya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api memerah di langit, membuat suasana seperti pagi hari. Ayam jantan berkokok, saling saut mendengar ayam jantan pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, Tuan. Kami harus pergi, teriak jin sambil meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso lalu menghitung candi yang telah dibuatnya. Candi-candi ini berjumlah 999 dan kurang satu, wahai raja. Dengan ketidakpercayaannya, Bandung menghitung ulang candi yang telah ia buat, dan ternyata memang benar. Jumlah candi tersebut adalah 999. Bandung marah besar. Aku tidak akan kalah, wahai Roro. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang engkau ajukan. Kalau begitu, aku akan mengubah engkau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Roro berubah menjadi batu dan dialah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi tersebut berdiri tegak di daerah Prambanan. Nah, gimana ceritanya? Asik nggak? Asik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekarang Ibu akan tanya, dari cerita yang telah Ibu bacakan tadi, siapa saja tokoh-tokoh yang kalian dengar dalam cerita tersebut? Angkat tangan. Saya, Bu, Roro Jonggrang dan Raja Prambanan. Siapa juga? Saya, Bu, Raja Bandung Bondowoso dan Saya, Bu, Biksuni dan Dayang Kaya. Nah, betul sekali. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Roro Jonggrang itu, yang pertama Roro Jonggrang dan Raja Prambanan. Yang dimana Raja Prambanan adalah ayah dari Roro Jonggrang tersebut. Dan yang kedua ada Bandung Bondowoso dan pasukan jin yang akan merebut kerajaan Prambanan dan memperistri Roro Jonggrang. Dan yang ketiga ada Biksuni dan Dayang Kaya. Nah, mereka itu yang membantu Roro Jonggrang dan Raja Prambanan. Nah, tokoh utama dalam cerita tersebut
gambar ini ada 2 orang petugas kebersihan, yaitu sedang mendorong dan menarik gerobak kebersihan tersebut. Nah, apakah menarik dan mendorong gerobak merupakan gaya dan gerak? Ya, Bu. Kenapa? karena gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda menjadi bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Nah, pintar. Mereka melakukan gaya dan gerak karena seperti yang temannya bilang tadi, gaya dan gerak merupakan suatu benda yang diam menjadi bergerak, itu termasuk gaya. Dan sedangkan gerak adalah perpindahan suatu benda yang semulanya diam menjadi berpindah ke tempat lain. Nah, itu adalah merupakan gaya dan gerak. Pintar sekali. Nah, siapa yang senang bersepeda di sini? Saya, Bu. Tanpa kita sadari, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari sering melakukan gaya dan gerak. Yang dimana contohnya nih, membuka tutup pintu merupakan gaya dan gerak juga. Bersepeda termasuk mengayuh sepeda merupakan gaya dan gerak yang tanpa kita sadari itu merupakan gaya. Kita sering mempelajari IPA dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga bermain motor-motoran atau mendorong mobil-mobilan. Pada anak-anak kecil, kalian sering lihat kan anak-anak yang sedang bermain mobil-mobilan ketika menarik dan mendorong mobil-mobilan tersebut. Itu merupakan gaya dan gerak juga. Nah, nanti cerita yang Ibu bacakan ini kalian bisa membukanya lewat WA group ya, WA group yang telah kita buat. Nah, di sana ada link cerita Roro Jonggrang. Ibu minta kalian nanti menulis ulang di buku tulis kalian masing-masing dan dibukukan besok ya, besok datang ke rumah Ibu. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Ada. Sudah jelas? Sudah. Setiap pembelajaran